Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weli Septianingsih dari kelas 4 EB. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu AED. Yang pertama yaitu definisi AED atau Automatic External Defibrillator adalah sebuah alat medis yang dapat menganalisis irama jantung secara otomatis dan memberikan kejutan listrik untuk mengembalikan irama jantung jika dibutuhkan. Alat ini berfungsi untuk menolong orang yang mengalami henti jantung. AED memungkinkan lebih banyak orang untuk merespon keadaan darurat medis di mana defibrilasi diperlukan, karena AED adalah perangkat portable sehingga memungkinkan digunakan oleh orang non-medis yang memahami pemakainya. Ada keuntungan penggunaan AED. Yang pertama, aman. Yang kedua, tingkat kesuksesan tinggi. Yang ketiga, mudah digunakan. Dan ada pun manfaat memiliki AED. Yang pertama, mengurangi tingkat kematian karena henti jantung. Yang kedua, meningkatkan tingkat kelangsungan hidup hingga 60%. Yang ketiga, mudah digunakan dalam menyelamatkan nyawa. Yang keempat, selalu lebih untuk bersiap. Prinsip kerja AED. Pada dasarnya, cara kerja AED adalah memberikan stimulasi energi listrik dalam satuan joule yang dihasilkan dari mesin defibrillator yang dilengkapi dengan baterai. Energi tersebut disalurkan melalui elektroda paddle defibrillator telah dilengkapi dengan tombol charge yang dapat digunakan untuk mengisi energi dan juga tombol defibrilasi untuk melepaskan energi listrik tersebut. Selanjutnya ada jenis AED berdasarkan jenis gelombangnya. Yang pertama, AED monofasik. AED monofasik, shock yang diberikan hanya satu arah dari satu elektroda ke yang lainnya. Dari awal penemuan alat AED memang hanya menggunakan kejutan listrik satu arah saja, seperti yang digunakan dalam AED monofasik. Pada saat sekarang ini jarang sekali ditemukan alat AED jenis monofasik ini, kecuali hanya beberapa merek tertentu saja. Yang kedua, ada AED bifasik. AED bifasik awalnya arah shock dibalik dengan menggunakan polaritas elektroda di bagian akhir dari kejutan yang disampaikan. Perbedaannya dengan monofasik adalah arus listrik yang digunakan menggunakan arus listrik yang mengalir dua kali. Pertama dari paddle AED, pertama ke elektroda yang lain, kemudian kembali lagi. Ternyata jenis AED bifasik inilah yang memiliki tingkat efisiensi dan keberhasilan tinggi. Ada jenis AED berdasarkan fitur kerjanya. Yang pertama, AED manual. AED manual menghasilkan kejutan secara manual. AED manual biasanya dilengkapi dengan monitor ECG untuk mendeteksi dan menganalisis jumlah energi yang diberikan. Yang kedua, ada AED semi otomatis. AED tipe ini mengirimkan tenaga kejut secara langsung ke jantung, biasanya digunakan di ruangan operasi dan dalam situasi tertentu. Yang ketiga, AED otomatis. AED ini akan menganalisa ritme jantung pasien secara otomatis dan akan menentukan berapa energi yang akan dilepaskan. Alat ini biasanya digunakan di tempat outdoor karena bentuknya yang kecil, ringan, dan mudah dibawa. Berikut ini kesalahan saat menggunakan AED. Yang pertama, jika pengguna AED tidak sengaja mengabaikan instruksi menekan tombol kejut listrik. Yang kedua, masih melakukan kompresi dada saat AED menganalisis denyut jantung. Yang ketiga, salah menekan tombol AED. Peraturan pemerintahan mengenai AED, BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional merekomendasikan agar AED diwajibkan untuk dipasang di ruang publik dan digalakan gerakan pelatihan pengoperasian AED sebagai salah satu upaya penyelamatan nyawa manusia dan meningkatkan peluang hidup seseorang yang saat terjadinya gagalnya fungsi jantung. Pun cara menggunakan AED, yang pertama, pasang pads pada dada pasien. Yang kedua, pastikan tidak ada orang yang berkontak fisik dengan pasien. Yang ketiga, tekan tombol shock. Yang keempat, periksa denyut nadi pasien. Yang kelima, jika tidak ada detak jantung, maka selanjutnya lakukan CPR. Bagian defibrillator, pertama baterai atau sumber DC. Yang kedua, pads defibrillator atau elektroda untuk mengantarkan listrik. Yang ketiga, monitor. Yang keempat, kabel AKG atau pemantauan AKG. Yang kelima, kabel SPO2 atau pemantauan saturasi oksigen. Ada cara kerja AED.
pertama pasien pingsan, telepon ambulan, siapkan AED, periksa pasien, coba sadarkan, dan jika direspon jangan gunakan AED. Jika tidak sadar, periksa pernafasan dan nadi, lakukan CPR, periksa dulu tubuh pasien sebelum AED. Cara kerja AED: tempelkan 2 elektroda di AED ke dada pasien. Yang kedua, setelah terpasang, hentikan CPR. Yang ketiga, teknik analisis. Yang keempat, pastikan tidak ada yang menempel di dada pasien. Yang kelima, jika sudah dianalisis, akan ada langkah selanjutnya yang mengatur pastikan tidak ada yang memegang pasien. Yang ketujuh, ikuti setiap langkah diperintahkan AED. Kesimpulannya, pasien ditempatkan di tempat yang kering, jauh dari genangan air, dan di tempat yang aman dari hujatan benda dari atas. Yang kedua, jatuh dan aman dari bahaya lingkungan dan manusia. Yang ketiga, memahami prosedur CPR sebelum melakukan AED. Yang keempat, memahami segala bentuk resiko pengaplikasian AED. Yang kelima, memahami segala bentuk perizinan kepada tim medis terkait AED. Yang keenam, memahami peluang keselamatan pelaksanaan AED. Yang ketujuh, pelatihan berkala. Cukup sekian pemaparan materi tentang AED dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.